bahwa ini pemilunya biasa-biasa aja. Enggak begini bos. Suara kalah. Enggak begini Aiman. Kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ngerti ini bicara cara soal kamu main. Iya, saya mengerti cara kamu main. Saya ngerti permainan ini. Ngerti permainan. Jadi jangan kamu. Biar supaya kita satu-satu kita mau bicara tentang bangsa ini. Anda masih kita bicara partai kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya begitu itu loh. Anda jangan salah loh. Ini orang bola-balik bicara curang. Anda ini tersangka kan? Karena Anda saya bilang saksi bukan no. Kalau saksi begini. Enggak supaya total ini. Enggak supaya beres. Ad hominem. Ya, ad hominem itulah menyerang pribadi karena saya nggak tahu juga kenapa kemudian saya menanyakan apa yang kemudian Anda sampaikan kepada Bung Ferry. Kenapa Anda takut? Enggak, tidak takut. Oh ya kalau gitu Anda dengarkan. Kalau gitu Anda dengarkan dong. Silakan Bung Ferry. No, tidak begini supaya kita ini diskusi ada arah. Terjadi perdebatan sengit antara pakar hukum tata negara, Markito Kamis, dengan pembawa acara Aiman Wicaksono. Hal itu dilatar belakangi karena Markito Kamis tidak ingin membahas tentang kecurangan politik, karena itu sudah dibahas di berbagai media dalam beberapa hari ini. Markito Kamis awalnya mempertanyakan cara-cara Aiman Wicaksono mengadu argumen dirinya dengan pakar hukum tata negara yang lain, yaitu Ferry Amsari. Mendengar tudingan dari Markito Kamis, Aiman Wicaksono membela diri. Ia mengaku bukan sedang mengadu Markito dengan Ferry Amsari. Markito Kamis terlihat tampak emosi. Ia lalu mengungkit status tersangka Aiman Wicaksono. Mendengar ucapan Markito, Aiman Wicaksono tampak terganggu, namun ia berusaha tersenyum. Aiman lalu meminta Markito agar tidak membahas pribadi dirinya. Supaya beres. Ngomong dikit lagi kasih aja. Makanya supaya beres. Supaya kita tidak muter-muter. Silakan, ini sudah 14 hari. Dari tanggal 14 sampai dengan tanggal berapa? Tambah 15, tambah 5, 20 hari. 20 hari. Ya kan? Silakan. Bolak-balik itu juga. Curang. Sementara kalau kita bicara mengenai pemilu, undang-undang pemilu, curang itu diselesaikan di Bawaslu. Prosedur itu administrasi macam-macam yang Anda bilang tes macam-macam. Pergi ke situ. Begitu kerangka kerja pemilu. Ini sudah 20 hari. Oke. Bola-balik siang malam. Jadi salah membahas ini salah. Membahas ini saya salah. nggak tahu deh, salah apa enggak. Enggak, menurut Anda gimana? Enggak. Kalau saya sih nggak ada faedah lagi. Enggak ada faedah. Tapi Anda datang ke sini. Anda datang ke Terus sini. saya hormat aja. Bahwa ada data. Anda tahu topiknya, Anda datang ke sini artinya dan Anda merasa bahwa itu nggak ada faedah, nggak masuk akal. Markito lalu mengatakan bahwa dirinya tidak suka dalam 20 hari ini semua media terus membahas masalah kecurangan. Menurutnya hal tersebut sudah lampau. Harusnya diskusi publik membahas tentang perbaikan pemilu ke depan. Pembahasan tentang kecurangan pemilu menurutnya tidak ada faedahnya. Lalu Aiman mempertanyakan kehadiran Markito dalam diskusi di E-News TV. Melihat Markito Kamis terlihat tambah emosi, pakar komunikasi Effendi Ghazali mencoba memberikan pertanyaan terkait hak angket di DPR. Hak angket boleh tapi hak angket boleh ya. Urusan ini kok angket itu kan hak yang diberikan pada DPR. DPR boleh ya. Sebagai institusi. Ya. Penggunaan hak itu digantungkan pada sejumlah syarat. Ya. Satu diantaranya misalnya harus diusulkan oleh tidak kurang dari 25 orang, lebih dari satu fraksi. Ya. Lalu setelah itu dibawa ke pimpinan, dibawa ke paripurna, baru diputuskan di paripurna. Jalan atau tidak? DPR. Oke. Konstitusi. Boleh ya, boleh. Bukan soal boleh dan tidak boleh. Konstitusi bilang ini hak DPR. Tapi boleh. Loh, hak ini hak DPR. Ya. Mana ada hak dilarang? Oh, setuju. Boleh berarti. Ya. Tapi penggunaannya digantungkan pada sejumlah syarat. Tadi saya bilang, salah satu syaratnya adalah diusulkan tidak kurang dari 25 orang, lebih dari satu fraksi. Markito menjawab bahwa hak angket di DPR bukan masalah boleh dan tidak boleh, namun ada prosedur yang harus dilalui. Salah satunya diusulkan kurang lebih 25 orang DPR. Itu pun harus lebih dari satu fraksi, kemudian dibawa ke pimpinan DPR. Dari situ, kemudian dirapatkan secara paripurna. Padahal pertanyaan Effendi Ghazali tersebut adalah pertanyaan jebakan. Apakah boleh hak angket DPR dilakukan? Hal itu agar Markito menjawab setuju dengan hak angket DPR. Namun, Markito mencoba menjawab dengan ngeles. Markito Kamis selalu menjawab, jika undang-undang pemilu tidak ada istilah kecurangan, yang ada adalah pelanggaran pemilu. Kalau bolak-balik bicara curang-curang, terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang 7 2017 itu pelanggaran, nggak ada curang. Pelanggaran administrasi, pelanggaran prosedur, pelanggaran mekanisme. Itu kalau Anda bicara Undang-Undang 7 2017. Pemilu, kerangka hukum pemilu ya begitu.
Ada tidak temukan satupun frasa curang itu dalam seluruh pasal dalam Undang-Undang 7 2017. Satu ya. Lalu kalau kita bicara mengenai sistem, urusan pemilu, curang dan segala macam itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi kalau hasil itu pun hasil yang berpengaruh terhadap menang atau kalah. Kalau tidak berpengaruh, hanya Mahkamah Konstitusi sengketa hasil pemilu itu, sengketa pemilu itu untuk hasil, sengketa pemilu hanya untuk hasil itu diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil yang apa? Hasil yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara.